Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gania Putri Ayudya dengan nomor mahasiswa F1119003, merupakan mahasiswa dari jurusan S1 Teknik Sipil Universitas Tadulako, akan membawakan materi ekonomi rekayasa yaitu nilai uang dan waktu. Baiklah, kita lanjut dalam contoh pengerjaan soal untuk mencari nilai uang pada masa sekarang atau present value dan nilai uang di masa yang akan datang atau future value. Ada sebuah soal yang menyatakan kontraktor bangunan gedung yang sedang mengerjakan proyek selama 12 bulan mengambil barang atau mesin dan material bangunan dari toko bahan bangunan. Pada awal proyek, mengambil mesin pompa air, genset listrik, dan molen beton dan akan dibayar pada akhir bulan 6 senilai total 50 juta rupiah, sesuai perjanjian dengan bunga 1% setiap bulannya. Tetapi kontraktor meminta penundaan pembayaran tersebut pada akhir bulan ke-12 dan tetap dikenakan bunga yang sama 1% per bulan. Yang harus kita cari adalah yang pertama, berapakah harga awal atau P present dari tagihan akhir bulan ke-6 tersebut. Yang kedua, berapakah besaran nilai F atau future yang ditunda pada akhir bulan ke-12. Harap gambarkan diagram arus kas. Jadi teman-teman, yang pertama harus kita perhatikan adalah diagram arus kasnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan diagram arus kas? Diagram arus kas merupakan penggambaran atau visualisasi dari pergerakan uang yang terjadi dalam range waktu tertentu. Dalam diagram arus kas, kita akan memperhatikan dua garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal menunjukkan skala waktu, sedangkan garis yang vertikal menunjukkan pola aliran kas. Untuk garis vertikal ke bawah, itu menandakan adanya pengeluaran, dan garis vertikal ke atas itu menandakan adanya pemasukan. Nah, diagram arus kas ini sendiri bisa kita lihat dari dua sudut pandang, teman-teman. Yang pertama dari sudut pandang pemberi pinjaman dan yang kedua dari sudut pandang peminjam. Bagaimana yang dimaksudkan dari dua sudut pandang tersebut? Perhatikan garis yang berwarna biru. Ini merupakan garis yang dilihat dari sudut pemberi pinjaman. Pada awal periode 0, si pemberi pinjaman akan mengalami pengeluaran uang sebesar berapa rupiah. Kemudian, pada periode akhir atau future yang masa akan datang, pemberi pinjaman tersebut akan menerima pengembalian atau pemasukan. Sedangkan apabila dilihat dari sudut peminjam, di awal periode, si peminjam tersebut akan mendapatkan pemasukan. Sementara di akhir periode, di future, dia akan mendapatkan pengeluaran ditandai dengan arah panah yang menuju ke bawah. Jadi singkatnya seperti ini, teman-teman. Dilihat dari pemberi pinjaman, periode awal mengeluarkan dan periode akhir menerima. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, periode awal menerima dan periode akhir mengeluarkan, seperti itu. Untuk menggambarkan suatu soal atau memvisualisasikan suatu soal ke dalam diagram arus kas itu sangat mudah, teman-teman. Contohnya seperti soal di atas ini. Kontraktor bangunan gedung yang sedang mengerjakan proyek selama 12 bulan. 12 bulan di dalam soal ini menandakan adanya range waktu mulai dari periode 0 sampai dengan 12. Maka dari itu kita gambarkan diagram arus kasnya dimulai dari periode 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga periode ke-12. Periode ini sendiri bisa diganti mulai dari hari, minggu, bulan, maupun tahun atau apapun yang tertera di dalam soal. Kemudian mengambil barang atau mesin dan material bangunan dari toko bahan bangunan. Pada awal proyek, mengambil mesin pompa air, genset listrik, dan molen beton, dan akan dibayar pada akhir bulan ke-6 senilai total 50 juta rupiah sesuai perjanjian dengan bunga 1% per bulan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah dia akan membayar pada akhir bulan ke-6 senilai total 50 juta rupiah. Nah, berarti pada periode ke-6 ini dia akan membayar nih senilai 50 juta rupiah. Tetapi kontraktor meminta penundaan pembayaran tersebut pada akhir bulan ke-12 dan tetap dikenakan bunga yang sama yaitu 1% per bulan. Nah, karena adanya kendala, maka kontraktor jadi membayarkan hutang-hutangnya pada periode ke-6, melainkan ditunda sampai pada periode ke-12.
Yang ditanyakan adalah berapakah harga awal atau present dari tagihan akhir bulan ke-6 tersebut. Karena dalam soal ini tidak diketahui berapa harga awal atau present value dari material-material yang diambil tersebut, hanya diketahui adalah pola atau pembayaran yang akan dilaksanakan pada periode ke-6. Maka nilai 50 juta pada periode ke-6 ini harus kita bawa ke periode present atau sekarang di periode 0. Selanjutnya adalah berapakah besaran nilai F yang ditunda pada akhir bulan ke-12. Kemudian nilai uang atau present value yang sudah kita dapatkan nih, nilai uang sekarang, itu harus kita bawa ke future value pada bulan ke-12 untuk mengetahui berapa nilai akhir yang harus dibayarkan oleh sang kontraktor yang memiliki utang. Begitu teman-teman. Baiklah, sekarang kita langsung ke proses perhitungan untuk mengetahui berapa nilai present dan future yang harus dibayarkan oleh sang kontraktor. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menggunakan dua metode perhitungan, yaitu dengan rumus dan dengan tabel untuk mengetahui berapa nilai present dan future-nya. Langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan parameter apa saja yang telah kita ketahui dari soal. Dari soal kita mengetahui bahwa sang kontraktor akan membayarkan hutangnya pada bulan ke-6 senilai total 50 juta rupiah. Berarti ini adalah nilai future-nya pada periode ke-6. Maka kita tuliskan F6 sama dengan 50 juta. Kemudian I atau suku bunga yang ditawarkan. Suku bunga yang ditawarkan dalam soal yaitu sesuai perjanjian dengan bunga 1% per bulan. Maka kita tuliskan nilai I sama dengan 1% per bulan. Kemudian N atau periode. Karena akan dijanjikan dibayar pada bulan ke-6, maka periodenya itu mulai dari 0 sampai dengan 6. Maka kita tuliskan N sama dengan 6 bulan. Perhitungan dengan rumus sendiri untuk mencari nilai present yaitu sama dengan F dibahagi dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari soal tersebut, yaitu future sama dengan 50, kemudian dibahagi dengan 1 ditambah dengan I yaitu 1%, kemudian dipangkatkan N yaitu 6 bulan, maka pangkatkan 6. Setelah melakukan perhitungan, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 47.102.000. Selanjutnya, perhitungan dengan menggunakan tabel. Nah, untuk penghitungan dengan menggunakan tabel sendiri ini, teman-teman, ada tabel bunga uang berganda 1%. Jadi, kita memiliki ketetapan-ketetapan berapa bunga yang disepakati di dalam soal tersebut. Bisa saja tabel bunga uang berganda ini akan berganti 2%, 3% sesuai dengan yang tertera di soal. Dan semuanya sudah ada ketetapannya masing-masing. Tinggal kita menyesuaikan apa yang diterapkan di dalam soal. Nah, berhubung di dalam soal ini menggunakan suku bunga yang disepakati adalah 1%, maka kita menggunakan ketetapan tabel bunga uang berganda yang 1%. Nah, selain dari tergantung berapa suku bunga yang ditetapkan, kita juga harus memperhatikan periodenya untuk mendapatkan ketetapan yang harus digunakan dalam perhitungan. Oke, kembali ke contoh soal untuk mencari nilai present, yaitu sama dengan future dikalikan dengan nilai present value atau P per F dengan I persen dan N bergantung dari soal, maka kita cari ketentuan ini dari tabel, yaitu dengan bunga 1% dan periode 6, untuk present value-nya itu kita dapatkan 0,9420. Maka nilai present value yang dari tabel ini kita masukkan ke dalam perhitungan, teman-teman. Setelah kita masukkan ke dalam perhitungan, langsung saja kita kalikan nilai future-nya 50 juta dikali dengan ketetapan 0,942, maka didapatkan hasil 47.102.000. Maka sama nih hasil perhitungan dengan rumus dan dengan tabel. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai future. Nilai future yang harus dibayarkan oleh sang kontraktor.
Caranya kita tuliskan kembali apa-apa saja parameter yang sudah diketahui, yaitu nilai present sama dengan 47.102.000 dan nilai I atau suku bunga sebesar 1% per bulan serta N periode. Tentu periodenya ini akan berubah teman-teman, karena kita menghitungnya bukan lagi dari 0 sampai 6 bulan, melainkan dari 0 sampai periode 12 bulan. Maka nilai N berganti menjadi 12 bulan. Selanjutnya, untuk menghitung nilai future dengan rumus, yaitu nilai present dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N. Langsung saja kita masukkan nih nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu nilai presentnya 47.102.000 dikalikan dengan 1 ditambah nilai I 1% dipangkatkan dengan N atau 12. Kita dapatkan hasilnya yaitu 53.076.000. Nah, sekarang kita menghitung dengan tabel. Untuk future sendiri rumusnya yaitu nilai present dikalikan ketentuan future atau F per P dengan suku bunga I persen dan N atau periode. Kita lihat untuk bunga 1% dan periode 12 bulan, nah nilai future-nya itu adalah 1,127. Kita masukkan nih nilai 1,127 ke dalam perhitungan. Maka nilai presentnya 47.102.000 dikalikan dengan ketentuan 1,127 dapatkan hasil 53.076.000. Berarti sama antara nilai perhitungan dengan tabel dan perhitungan dengan rumus. Nah, demikian cara untuk mengetahui nilai present dan future dengan perhitungan dengan rumus dengan tabel. Teman-teman bebas memilih perhitungan yang mana, lebih mudahnya menggunakan tabel. Yang penting teman-teman paham cara melihat tabel ketentuan bunga uang berganda sesuai dengan apa yang tertera dalam soal dan periode yang ditentukan. Nah, demikian perhitungannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikian video kali ini saya buat. Semoga setelah menonton video ini teman-teman sekalian bisa memahami dan dapat menghitung dasar-dasar ekonomi rekayasa atau matematika uang seperti nilai sekarang atau present value dan nilai yang akan datang atau future value dan anuitas ekuivalen dengan menggunakan tabel, rumus, ataupun metode spreadsheet dibantu dengan software lainnya dengan mengikuti pola aliran arus kas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.